Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Halo, apa kabar semuanya teman-teman otomotif dimanapun Anda berada. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini seperti biasa saya ingin memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk semua teman-teman otomotif di luar sana. Dan ini berkaitan dengan lebih ke arah biaya servis dan atau mungkin turun mesin untuk khususnya mobil Honda City Z. Nah, yang penasaran seperti apa, simak terus videonya. Oke, seperti yang tadi sudah saya infokan ya. Jadi di video ini saya ingin menceritakan beberapa pengalaman yang baru saja dialami oleh teman atau pengguna City Z juga. Kebetulan dia teman ketemu di sosial media, terus sharing, akhirnya akrab dan kita sering ketemu untuk untuk berbagi cerita tentang City Z. Nah, awalnya memang ini ceritanya itu dia ada sedikit masalah dengan mobilnya. Saya dipikir nggak terlalu berat, ternyata mobilnya harus mengalami perbaikan yang cukup fantastis harganya ya. Bisa dilihat dari bonnya ya. Oke, yang pertama awal mulanya adalah mobil teman saya ini ya, didiagnosanya adalah puli. Nah, ini puli kerk as ya, puli kerk as. Nah, itu pertamanya dia nggak balance ya, perputarannya itu nggak balance. Nah, teman saya pernah bilang katanya ini awal mulanya dia di jalanan yang nggak bagus, kemudian dia mentok ya, entah tanggulan atau apa, dia bilang dia mentok sampai suaranya itu agak keras tuh, duk. Nah, kebetulan memang muatannya agak penuh waktu itu, dia bilang full. Nah, setelah kejadian itu mobil mulai agak nggak beres tuh, bunyi mulai aneh ya, kayak bunyi mesin kasar tapi berada di bagian puli. Nah, nanti saya berikan gambarannya seperti apa itu puli ya. Nah, kemudian pulinya agak goyang. Nah, kemudian setelah itu dia ke bengkel besoknya, dan sebelumnya sih dia share ke saya, Gan, ini mobil aneh kayak gini nih ya, kayak gini. Oh, coba dicek dulu lah, coba di bengkel ini. Datanglah ke bengkel satunya, kemudian dicek, ternyata pulinya oblak. Nah, solusi pertama dia diganti pulinya dengan puli yang KW. Nah, ini perlu perhatian ya. Jadi ternyata puli KW itu janganlah kalau bisa ya, jangan. Kenapa? Bahannya udah pasti beda banget, harganya jauh banget lebih murah memang sih, harganya nggak sampai 300, tapi itu nggak layak banget untuk dipakai di mobil Honda City Z, karena ini ada lanjutannya nih. Jadi setelah puli itu diganti dengan yang KW, bener jalan sebulan itu hancur lagi. Nah, jadi ternyata di puli yang KW itu dia beda dengan puli yang aslinya. Makanya puli yang asli memang harganya agak mahal. Nanti saya tunjukin berapa harganya ya. Puli yang asli tapi bukan baru, dia copotan. Copotan aja mahal banget. Gimana yang baru ya? Oke, jadi akhirnya singkat cerita dia ngeluh lagi, mobilnya rusak lagi, pulinya jebol lagi. Nah, akhirnya dibawalah ke bengkel lagi, kembali lagi ke bengkel itu dan diperbaiki. Ternyata nggak sampai di situ aja, nggak cuma puli, ternyata dibongkar dia ada air yang masuk ke ruang bakar. Nah, ini ngerembet nih ceritanya nih. Masuklah air ke ruang bakar, mulai ada tanda-tanda oli tercampur air. Ketika dibuka tutup yang di atas head itu, tutup pengisian oli itu ada percikan oli yang sudah bercampur air.
mau nggak mau dibongkar. Nah, singkat cerita dibongkar, hasilnya ya seperti yang akan saya tunjukkan video gambarnya seperti ini. Bloknya berantakan, bloknya hancur ya. Boringnya tuh water jacket ya, kalau istilah otomotifnya tuh water jacketnya itu kemakan, tergerus air, korosi, dan diprediksi tidak bisa dipakai. Nah, teman saya tuh otomatis bingung, wah stres nih, ganti mesin, ganti blok dan lain sebagainya. Aduh, biayanya berapa ini? Dia udah mikir jauh, timbul option. Hampir mobil itu udahlah dikampak aja lah, berarti udah nggak jadi mobil lagi lah, ibaratnya dipretelin aja. Nah, akhirnya saya kasih ide, saya kasih solusi, gimana kalau ke bengkel yang ada di daerah Kranji. Dia pertimbangkan dan akhirnya dia setuju. Saya kasih nomor kontaknya, coba WhatsAppan, chattingan, dan ternyata alhamdulillah dikasih solusi yang menenangkan ya. Jadi dari bengkel di Kranji ini ya, nanti saya kasih nama bengkelnya ya, link bengkelnya, jadi nanti saya kasih tahu. Dia kasih info kayak gini sama bengkel, cerita. Ternyata bengkelnya, nggak apa-apa om, ini bisa kok. Wah, tenang nih ya, dengan biaya yang artinya biayanya memang pasti besar ya, pasti besar, tapi masih bisa, oke lah, masih masuk akal deh untuk memperbaiki itu semua. Akhirnya teman saya setuju ya, yang tadinya di bengkel lama kita towing lah, kita sewa towing. Nanti juga kalau mau butuh towing agak murah sih, lumayan lah ini towingnya juga, menurut saya sih murah ya. Atau teman-teman otomotif buat nanti kalau memang butuh towing untuk daerah Jabotabek, nanti saya kasih linknya juga ya. Nah, di towing lah kasih ke Kranji akhirnya di daerah Bekasi sana. Nah, di towing akhirnya sampailah di Bekasi, dan singkat cerita langsung lah dibongkar. Nah, disitulah akhirnya teman saya semangat lagi ya, melihat ya prosesnya ya. Yang kedua, kenapa water jacket atau blok itu bisa seperti itu sampai rusaknya, tadi liatin gambarnya. Nah, itu kenapa? Karena kebanyakan seringan atau mungkin sudah pakai air tanah ya. Nah, kebetulan teman saya tinggal di daerah yang mungkin air tanahnya nggak bagus, karena air tanah mengandung banyak apa istilahnya itu ya, kandungan lah ibarat di situ yang bisa menyebabkan blok itu korosi. Nah, ketika dibongkar, nah itu bisa kelihatan. Nah, tadi korosinya hampir ngegerus beberapa bagian part dari water jacket itu. Nah, akhirnya solusinya apa? Ya, khususnya untuk pengguna mobil ya, Citizen, sarannya sih pakai coolant. Tapi baik teman-teman yang saya udah kebiasaan pakai air, bagaimana caranya saya mau pindah ke coolant? Ya memang dikuras dulu. Ya, informasi dari montir yang di Bekasi ini, di Kranji ini, kalau mau pakai coolant sebelumnya pakai dari air biasa, itu dikurasnya mungkin lebih dari 2 atau 3 kali, supaya ketika sirkulasi itu coolantnya berjalan ya, itu yang di kerak-kerak yang ada di radiator, meskipun radiator udah dikuras kan, yang ada di water jacket itu nyangkut masih itu banyak kerak. Jadi biar dia ikut memutar lagi, terus nanti dikuras lagi ya, mungkin sampai 2 atau 3 kali tergantung kotornya atau kerak itu. Kalau kelihatan airnya sudah mulai bening, nanti dibuka, dicek, baru boleh lah, itu artinya udah layak untuk diganti dengan coolant. Nah, itu jadi penyebab pertama puli adalah maintenance yang kurang baik ya ketika pemasangan. Yang kedua, mengenai blok yang tadi rusak, yaitu karena penggunaan air tanah. Jadi teman-teman semua yang sudah terlanjur pakai air tanah, ya saran saya komunikasi dulu sebelum konsultasi dulu ke bengkel untuk bagaimana caranya supaya kalau pakai coolant nih apakah harus gimana. Jadi lebih baiknya dikuras dulu, kuras 2 atau 3 kali, kuras sampai benar-benar itu bersih, baru pakai air coolant. Nah, oke, jadi itu penyebabnya, dan saya share ini biaya perbaikan ya,
fantastis sih harganya ya. Saya tulis di judulnya itu turun mesin sampai 15 juta. Tapi sebenarnya itu nggak cuma pure mesin sih. Itu ada biaya bubutnya ya, ada kaki-kaki juga ternyata. Kaki-kaki yang diganti di bagian kaki depan. Jadi 15 juta itu total sudah beres semuanya. Nah, di bagian bubutan ya, di apa namanya? Ini saya punya bonnya, foto, bentuknya foto. Jadi saya di-share oleh teman saya berupa foto bonnya. Ini asli, bukan rekayasa ya. Jadi teman-teman bisa apa ya? Bisa ngukur nih kira-kira kalau saya rusaknya kebetulan sama. Oh, las water jacket. Nah, ini kan ada las water jacket. Nah, water jacket itu bisa dilas, teman-teman. Jadi nggak usah takut. Kalau ganti kan mungkin wah, tahulah harganya ya. Blok mesin ya. Itu berjuta-juta ya. Udah gitu dapatnya juga kan kita nggak tahu nanti yang bagaimana. Nah, kondisi kayak tadi bisa dilakukan perbaikan dengan las water jacket ini. Harganya las water jacket tuh sekitar 850.000. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin apakah harga ini sama atau lebih mahal atau lebih murah? Silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian las water jacket tuh tadi ya, yang tadi tergerus itu dirapihin lagi. Nanti saya liatin apa namanya hasil akhirnya dari setelah di las water jacket. Kemudian di situ ada slip block. Ya, slip block. Ini kalau nggak salah bloknya diratakan lagi jadi supaya presisi lagi pemasakan apa namanya tuh gasketnya ya atau packingnya. Nah, itu 375.000. Kemudian ini ganti boring. Nah, boring di sini harganya 1,4 juta tapi 4. Berarti tinggal dibagi aja tuh. 1,4 juta dibagi 4. Satunya berapa ya? Udah, silakan dihitung sendiri ya. Kemudian ada baut tensioner. Nah, ini baut tensioner agak mahal karena ini baja dan mungkin asli ori. Harga 125. Poles kruk as. Nah, ini kruk asnya dipoles nih. Ya, jadi ada yang cacat ya karena apa namanya tadi tuh ya. Jadi sempat selek. Jadi mungkin itu dipoles. Itu 125.000. Ini tukang bubut semua ini. Terus metal atau apa ini ya, stang seher pas metal. Jadi kalau saya tanya nih pas metal dan stang seher tuh dia di apa namanya dengan kruk as tuh dengan metal jalan atau metal duduknya tuh dibikin pas lagi, dibikin presisi lagi. Nah, itu biayanya 655.000. Jadi nggak ada oblak lagi. Nah, itu. Terus las dudukan spi. Nah, spi dari kruk as itu kan ada spi itu yang kecil itu kalau nggak salah ya. Nah, itu kan rusak juga, bisa dilas ternyata di situ. Las dudukannya, terus merapikan drat baut kruk asnya, terus balancing kruk as juga, di kruk asnya di balancing. Itu totalnya tuh kalau nggak salah di sini ini 300.000 itu las dudukan dan rapikan drat. Sedangkan balancing kruk asnya itu 650.000. Dan slip head. Nah, slip head lagi nih 300.000. Nah, jadi kan ada yang block, ada yang head. Nah, itu di masing-masing di slip. Masing-masing harganya yang slip block itu 375 dan slip headnya 300.000. Nah, ini di bon pertama untuk bubutan aja sudah 4.780.000. Nah, gimana menurut teman-teman otomotif semua? Mahal ya? Ya.
Nah itulah, tapi ini bisa jadikan suatu pertimbangan. Jadi kalau mobil kita mengalami hal yang serupa, kita sudah punya bayangan, oh budgetnya sekian di bengkel ini. Nanti mungkin bolehlah saya kasih link bengkelnya ya. Memang itu khusus Honda City Z semuanya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu lah ya. Yang mungkin sudah lama pakai Honda City Z itu sudah tahu mana bengkelnya. Oke, terus kita ke apa namanya? Part yang diganti. Nah, nih part apa aja yang diganti. Nah, ini yang pertama, puli copotan ori. Nah, tapi ori ya. Beda soalnya dengan yang KW itu, KW terus yang ori itu beda banget. Kalau yang KW itu dia bahannya juga udah beda, enteng banget. Ngeri deh pokoknya deh. Ngeri, apalagi suka ngebut ya. Waduh, ngeri copot di jalan. Kemudian kalau yang ori itu ada dampernya. Ya bedanya ada dampernya dan bobotnya lebih berat. Dia ada dampernya, karetnya di lingkaran itu ada karet. Nah itu yang ori. Harganya mahal banget memang sih. Ya nggak tahu yang kalau yang baru berapa. Kalau yang tahu harganya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau ini yang copotan tuh relatif harganya ya, tergantung dapatnya di mana. Tapi ini harganya 875. 875 itu dapat copotan, tapi masih kondisi layak pakai dan siap pakai dan masih bagus sih kemarin saya lihat. Kemudian coolant ya, beli coolant itu harganya tergantung lokasi toko sih. Di sini 35.000. Coolantnya coolant yang Honda. Kemudian packing top set nih, packing top set kalau yang turun mesin, packing top setnya itu harganya 575. Ya untuk City Z. Water pump sebenarnya ini bukan ori kayaknya sih, tapi nggak tulis ori, tapi masing suka ada merek-merek ya, GMP atau apa gitu, nggak salah saya lupa. Itu harganya mulai dari, ada yang pernah lihat mungkin ya, ada yang pernah ganti juga ya, itu dari 250-an sampai 350 dan bahkan sampai ke atas. Nah itu water pump sini kita ganti yang 350.000. Kemudian timing belt ini saran dari bengkelnya pakai yang ori ya. Mungkin ada yang harganya di bawah 300-an ya, cuman nggak tahu kita apakah ori atau enggak ya, tapi yang pasti usahakan timing belt pakai yang ori, karena timing belt ini vital juga kalau putus ya. Oke, timing belt harganya 385. Kemudian olinya pakai Shell HX6 itu 300 ribuan ya, beda tempat beda harga, beda-beda tipis lah, paling beda-beda 10-20 ribu. Kemudian filter oli ya itu 60 ribuan, ada juga sih yang lebih murah, cuman ini harganya 60 ribuan. Kemudian ring piston, nah ini ring pistonnya cuman saya nggak tanya nih mereknya apa, kalau nggak salah apa ya yang pernah itu, lupa deh, 555 atau apa gitu, tapi ini harganya 700.000. Kayaknya ini standar deh ya, jadi belum oversize. 700.000 itu ring piston. Terus speaker as yang kecil itu lumayan harganya ya, 60.000 meskipun kecil kayak gitu. Terus baut puli ori, nah ini baut pulinya nih yang besar itu lumayan, itu harganya 200.000 ya. Memang itu harus yang bagus deh, itu jangan sampai beli yang abal-abal deh kalau untuk bagian-bagian itu. Terus yang berikutnya itu DCS cleaner ya, itu harganya 75 ribuan ya. Kemudian carbon cleaner itu 25 ribuan, belinya 5. Terus ada namanya Loctite sealant. Loctite sealant itu lem ya, coba nanti bisa cari di apa namanya, Tokopedia atau apa. Loctite sealant tuh dia untuk beberapa bagian part yang baut itu dikasih Loctite, itu nanti dia rekat. Artinya dia nanti ketika dikencangkan atau dikencengin tuh pakai itu bunyi tak tak tak. Nah itu berarti itu ngunci tuh di situ kata otomatis montirnya. Itu Loctite sealant tuh dia pakai 2, jadi total 150.000. Nah itu partnya. Part untuk mesin kalau nggak salah, nanti ada satu bon lagi yang di situ ada kaki-kakinya juga. Nah itu sudah partnya aja 4.105.000 nih. Nah, total dengan bon yang pertama udah hampir 9 juta deh, 8 juta sekian. Nah itu ya teman-teman partnya. Jadi teman-teman kalau seandainya mau beli part, sudah bisa ada gambaran nih sekian. Jadi silahkan nanti mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Nah oke. Kemudian namanya part berikutnya nih, ada kaki-kaki juga di sini. Ternyata masih ada yang diganti di bagian part puli ya. Itu ada puli kecil timing. Nah itu yang timing belt muter, terus kemudian ke puli itu harganya lumayan, itu 500.000. Emang
harus yang ori deh itu, jangan sampai beli yang abal-abal. Harganya 500.000 ya. Dia ada gerigi-gerigi kecil yaitu timing belt masuk berputar ke situ. Kemudian ada boot. Nah, ini baru masuk ke kaki-kaki. Ada boot rack steer. Itu 30 ribuan, itu kita pakai 2. Kemudian lower arm. Nih lower arm yang City Z-nya punya masalah dengan lower arm. Nah, kemarin sih sempat ada yang direkondisi ya. Jadi ketahuan di situ lower armnya tuh ball jointnya itu rekondisian. Jadi dia di press doang. Nah, itu udah oblak lagi. Nah, saran dari bengkelnya kalau mau ganti aja lah seset. Jadi ganti seset itu satu setnya 830, satuannya 415. Yaitu lower armnya untuk City Z. Kemudian ada long T-rod ya. T-rodnya itu 150-an satu. Jadi beli 2 300. Kemudian long T-rodnya 200 ribuan satu, 400.000. Kemudian busi pakai NGK itu 20.000 satunya, 80.000. Kemudian kebetulan memang mobil otomatis ya, jadi dia pakai itu ATF Z1. Nah, itu ya ATF Z1 itu punya Honda. Harganya satu botolnya 90.000, dipakai 4 botol. Jadi tinggal dikalikan, totalnya 360.000. Kemudian yang diganti lagi filter udara. Nah, terus ada tambahan servis radiator itu 250 ribuan umum lah ya. Nah, ini jasa nih, perlu juga dipertimbangkan karena setiap bengkel biasanya jasanya beda-beda ya. Di bengkel yang pertama kali sebelum masuk ke bengkel Keranji ini, dia minta 3 juta. Ya, tapi di Keranji total semua dia sudah cover perbaikan itu jasanya 2.500.000. Itu sudah cover sampai beres banget ya, sampai benar mobil tuh siap dibawa pulang, udah ready dan dia garansi. Bulan depan nanti kembali lagi untuk check up style clap ulang karena kan dia baru turun mesin total tuh ya, style clap ulang. Terus nah totalnya ini di bon yang berikutnya 5.405.000. Nah, di total dari yang tadi ya sekitar berapa tuh, hampir 14 juta ya, 14 juta hampir 15 juta lah ya. Nah, itu 15 juta belum ongkos-ongkosnya ya, kesananya yang ngambil mobilnya naik Grab dulu dan lain sebagainya ya, 15 juta lah, tapi hasilnya top. Ya, asli recommended banget ini bengkel ya. Nanti kalau teman-teman yang apalagi yang tinggalnya di daerah Bekasi ya, itu enak banget, deket, karena bengkel ini nggak cuma sekitar Bekasi aja, dia pelanggannya itu udah dari Bandung ya, terus udah dari Tangerang ya, banyak. Nanti ada Instagramnya, nanti mungkin saya share aja deh sekalian deh biar teman-teman otomotif lihat sendiri bengkelnya ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya ya begitulah untuk mobil Honda City Z ya. Jadi kalau teman-teman di luar sana mengalami hal yang serupa, sudah ada gambaran berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk biaya perbaikan turun mesin ya. Ya, jadi itu tadi ya yang saya ceritakan itu adalah pengalaman teman saya yang mungkin nanti bisa menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua ya. Kalau seandainya misalnya ada niat untuk turun mesin, jadi sudah bisa menghitung-hitung dan part-partnya apa aja yang akan diganti sudah bisa dipertimbangkan. Oke. Ya, itu saja mungkin video saya hari ini ya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya pengguna City Z ya, karena ini memang spesialis untuk informasinya untuk pengguna City Z. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe ya, dan yang belum jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini agar saya selalu memberikan update informasi mengenai otomotif ya. Sementara ini saya memang fokus di Honda City Z dulu ya, siapa tahu nanti saya ada informasi dengan mobil-mobil lain ya, kita nggak tahu ya. Baik, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya.
Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.